Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Bagaimana anak-anak? Masih semangat untuk belajar? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya pada tema 2, bermain di lingkunganku, untuk siswa kelas 2 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembelajaran 2 pada subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Maka hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran 3, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Anak-anak, pada pembelajaran 1 kemarin, kalian sudah belajar untuk menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Berdayung karya A.T. Mahmud. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Jadi, pada slide yang ditampilkan tersebut ada garis biru, itu menunjukkan tanda lagu tersebut dinyanyikan secara lembut, sedangkan tanda garis merah menunjukkan lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan keras atau lantang. Mari kita menyanyikan lagu, judulnya adalah Berdayung, karya A.T. Mahmud.
Selanjutnya kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni ayo mengamati. Anak-anak, amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Ya, betul. Aku adalah kertas. Selanjutnya anak-anak, kalian akan belajar untuk menulis tegak bersambung. Setelah tadi menyimak aku adalah kertas, maka silahkan dikerjakan di buku tema. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan ingat, jawabannya ditulis dalam tulisan tegak bersambung. Pertanyaan pertama, benda apakah yang dimaksud kertas? Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, aku mempunyainya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya segi empat. Apa kegunaannya? Dapat digunakan untuk menulis, dilipat berbagai bentuk, seperti bentuk perahu, bentuk pesawat, dan bentuk burung. Saya akan bacakan sebuah teks dengan judul benda-benda di sekitar kita. Anak-anak bisa menyimak sambil memperhatikan dengan seksama di buku tematik. Nanti silahkan diulangi di rumah dengan meminta kedua orang tua atau saudara untuk menyimaknya. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Setelah menyimak teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita, kita mendapatkan 5 kata yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Kata yang pertama adalah kata halus, yang kedua adalah kasar, yang ketiga adalah basah, yang keempat tetap, dan yang kelima adalah berubah. Anak-anak, kata halus di sini maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Kata kasar maknanya adalah kesat atau tidak halus. Kata basah di sini adalah zat cair, jadi benda yang berair. Kemudian kata tetap adalah maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Dan yang terakhir, berubah maknanya adalah keadaan yang berbeda dari sebelumnya. Paham anak-anak? Apabila ada pertanyaan, nanti silahkan dituliskan di kolom komentar.
Anak-anak, untuk menguji pemahamanmu terkait dengan teks benda-benda di sekitar kita, pada halaman 23 buku tema 2, kalian diminta untuk menyusun huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Makna yang pertama adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ayo, diingat tadi sudah kita bahas apa maksudnya tidak berubah keadaan atau bentuknya. Ya, maksudnya adalah tetap. T, E, T, A, P. Jadi tetap adalah tidak berubah keadaan atau bentuknya. Pertanyaan selanjutnya. Kesat atau tidak halus? Kesat atau tidak halus? Betul sekali. Kasar. K, A, S, A, R. Kasar. Kasar itu maknanya adalah kesat atau tidak halus. Selanjutnya, maknanya adalah mengandung air. Mengandung air. Apa anak-anak? 100. Basah. B, A, S, A, dan H. Basah. Basah itu maksudnya adalah mengandung air atau zat cair. Pertanyaan keempat. Licin, lembut, atau tidak kasar? Ayo diingat-ingat tadi pada teks benda-benda di sekitar kita yang dimaksud licin, lembut, atau tidak kasar itu apa? Betul sekali, halus. H, A, L, U, S. Halus maknanya adalah licin, lembut, atau tidak kasar. Nah, pertanyaan terakhir. Maknanya, kata yang maknanya adalah berbeda dari semula. Berbeda dari semula. Apa yang dimaksud berbeda dari semula? 100 untukmu. Berubah. B, E, R, U, B, A, H. Berubah. Anak-anak, tiba saatnya kita pada materi Ayo Mencoba. Lakukan kegiatan berikut di rumah karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan minta kedua orang tua atau saudaramu untuk mendampingi dan menyiapkan peralatannya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Kertas, yang kedua adalah batu, yang ketiga adalah piring, yang keempat adalah gelas. Cara kerjanya, yang pertama nanti lakukan, letakkan kertas di atas lantai. Perhatikan bentuk dan besarnya. Yang kedua, kertas yang tadi ada di lantai, pindahkan ke dalam piring. Apa yang kamu lihat? Berubahkah bentuknya? Langkah kerja yang ketiga adalah ambil batu dan letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya. Yang keempat, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Apa yang kamu lihat?
dan berubahkah bentuknya? Yang kelima, berdasarkan cara kerja 1, 2, 3, dan 4, apa yang dapat kamu simpulkan? Nah, sekarang anak-anak, mari kita mencobanya. Yang pertama, letakkan kertas di atas lantai, perhatikan bentuk dan besarnya. Kertas di atas lantai, bentuknya adalah segi 4. Kita foto. Ambil kertas tersebut dan pindahkan ke dalam piring. Ambil kertasnya, taruh di atas piring. Apa yang kamu lihat? Kertas tetap berbentuk segi 4. Berarti kertas tidak mengalami perubahan bentuk. Cara kerja yang ketiga tadi, ambil batu dan letakkan di atas meja. Batu, letakkan di atas meja. Amati bentuk dan besarnya, ingat-ingat bentuk batunya seperti apa. Kemudian cara kerja yang ketiga, pindahkan batu tersebut ke dalam gelas. Batunya taruh di gelas. Apa yang kamu lihat? Tetap batu. Ukurannya sama, tidak berubah. Jadi batu yang dimasukkan ke dalam gelas tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, yang terakhir, cara kerja yang kelima, kita akan menuliskan kesimpulan. Tuliskan kesimpulanmu pada kolom di bawah ini. Simpulannya apa anak-anak? Yang pertama, kertas tidak mengalami perubahan bentuk sebelum dan sesudah diletakkan piring. Batu tidak mengalami perubahan bentuk sebelum dan sesudah diletakkan ke dalam gelas. Jadi, benda padat seperti batu, kertas, dan jenis benda padat yang lainnya, benda tersebut tidak akan mengalami perubahan bentuk apabila kita letakkan pada wadah-wadah yang berbeda. Anak-anak, kita masuk kepada materi selanjutnya, yakni ayo mengamati. Ini muatan dari matematika dalam subtema 1, pembelajaran ketiga. Di situ kita bisa lihat ada 3 buah kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 4 buah batu. Kemudian ditulis dalam kalimat matematika menjadi 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 3 kotak dikalikan masing-masing kotak terdiri dari 4 buah batu. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, di bawahnya ada 4 kotak dengan masing-masing kotak terdiri dari 3 buah batu. Gambar tersebut kita akan rubah menjadi kalimat matematika menjadi 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan 4 kotak dikalikan masing-masing kotak isinya adalah 3 buah batu sama dengan 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12 sama dengan 4 kali 3 juga 12. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, kalau ada yang belum jelas, nanti silahkan tulis di kolom komentar dan akan kami jawab. Di akhir pembelajaran 3, subtema 1, tema 2, pada halaman 26 buku tema kalian, di situ ada 5 soal yang harus kita kerjakan. Perintahnya adalah tentukan bilangan yang tepat untuk soal berikut. Soal nomor 1,
Di situ ada gambar pensil. Masing-masing gambar terdiri dari 2 pensil. Kita akan rubah ke kalimat matematika menjadi 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan ada 3 kelompok. Jadi 3 kali masing-masing kelompok ada 2 pensil sama dengan 6. Soal kedua. Ada 2 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 5 bola. Kita akan merubahnya menjadi kalimat matematika menjadi 5 tambah 5 sama dengan 2 kotak kali masing-masing kotak ada 5 bola. 2 kali 5 sama dengan 10. Soal nomor 3. Ada 4 kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 1 perahu kertas. Kita rubah menjadi kalimat matematika menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 kotak. Masing-masing kotak berisi 1 perahu sama dengan 4. Pertanyaan keempat. Ada 4 buah kotak. Masing-masing kotak terdiri dari 4 buah apel. Selanjutnya kita rubah menjadi kalimat matematika menjadi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 4 kotak kali masing-masing kotak terdiri dari 4 buah apel sama dengan 4 kali 4 berapa anak-anak? Betul, 4 kali 4 sama dengan 16. Soal terakhir, nomor 5, berupa soal cerita, saya akan bacakan. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Tuliskan kalimat matematikanya. 5 tambah 5 sudah 2 lubang, tambah 5, 3 lubang, tambah 5, 4 lubang, tambah 5, 5 lubang, tambah 5, 6 lubang, sama dengan 6 lubang dikali masing-masing lubang terdiri dari 5 kerikil, 6 kali 5. Tentukan hasilnya. Berapa anak-anak? 6 dikali 5. 5 tambah 5 10. Tambah 5 15. Tambah 5 20. Tambah 5 25. Tambah 5 sama dengan? Betul. Hasilnya adalah 30. Nah, di akhir pembelajaran ketiga, kegiatan bersama kedua orang tua di rumahmu masing-masing, mintalah kepada orang tua selesai makan malam nanti untuk berdiskusi terkait dengan keragaman bentuk benda. Demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran 3, subtema 1, tema 2, bermain di lingkunganku untuk siswa kelas 2, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah telah kita selesaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Seluruh kebaikan yang ada di video ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Jika ada
kurangnya atau kesalahan dalam kami menyampaikan dan tulisan yang ada di video ini itu semata-mata karena kekurangan dari Al-Fakir. Terus dukung channel ini dengan like, komen apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dan apabila ada manfaat dari video ini silahkan di-share ke teman-temannya, ke saudaranya, ke sahabatnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, masih kami tunggu, karena subscribe adalah bentuk dukungan kepada kami untuk terus berkarya membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, tetap sembahyang, berdoa, semoga kita segera dipertemukan dengan kondisi yang lebih baik, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa tetap giat belajar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.